Selamat sore pemirsa, kabar Merah Putih kembali menjumpai Anda. Beragam kabar seputar aktivitas dan kinerja Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran Kabinet Merah Putih akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan. Bersama saya, Shena Damayana, inilah kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melangsungkan pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di Istana Wakil Presiden Jakarta. Pertemuan ini membahas sejumlah kerjasama antara Indonesia dan Malaysia. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi di Istana Wakil Presiden Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Gibran Rakabuming Raka didampingi oleh sejumlah jajaran menteri, yakni Menko PMK Pratikno, Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Pertemuan yang digelar secara tertutup ini membahas sejumlah hal, di antaranya peningkatan kerjasama ekonomi di sejumlah wilayah perbatasan, seperti kawasan Batam dan Johor, peningkatan industri halal, perlindungan pekerja migran Indonesia, hingga kerjasama sawit, serta dukungan penuh kepada Palestina. Menko Polkam, Menteri Agama, Menteri Perikanan dan Kelautan, KKP, mendampingi Bapak Wakil Presiden untuk menerima Wakil Perdana Menteri Malaysia. Jadi ada beberapa hal yang dibahas, yaitu peningkatan kerjasama ekonomi, terutama sekali kerjasama ekonomi di kawasan Batam dan Johor, kemudian juga kerjasama untuk industri halal, karena Indonesia dan Malaysia ini adalah masyarakat Muslim yang terbesar di Asia Tenggara. Kemudian juga perlindungan pekerja migran Indonesia, jadi diintensifkan itu one channel system bagi perlindungan tenaga kerja Indonesia. Kemudian juga kerjasama untuk kepentingan pertanian sawit, minyak sawit, pakatan mengenai bagaimana memberikan dukungan penuh kepada Palestina. Upaya kerjasama di bidang pendidikan juga menjadi pembahasan utama pertemuan Gibran Rakabuming Raka dan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Salah satunya mengenai rencana mengirimkan mahasiswa Malaysia untuk bisa menimba ilmu di sejumlah perguruan tinggi Indonesia. Kerjasama di sektor kelautan, kedua negara akan berupaya memperkuat kerjasama untuk perlindungan nelayan. Sementara kerjasama keagamaan, Wakil Perdana Menteri Malaysia dan Menteri Agama RI menegaskan pentingnya sinergi dalam mengembangkan Islam moderat, serta rencananya kerjasama dalam penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi. Kerjasama komprehensif antara Indonesia dan Malaysia ini diharapkan menguatkan konektivitas, keamanan, dan perekonomian di kawasan ASEAN. Dari Jakarta, Syahda Yustisa, Bowo Iman, TV One mengabarkan. Polres Garut, Jawa Barat berencana akan melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap tersangka oknum dokter yang melakukan dugaan pelecehan kepada pasien ibu hamil. Pemeriksaan itu diperlukan karena diduga tersangka MSF memiliki orientasi seksual menyimpang lantaran korbannya mayoritas ibu hamil. Namun hingga kini Polres Garut masih menunggu izin dari Polda Jabar. Sementara itu, posko pengaduan bagi korban pelecehan oknum dokter MSF masih dibuka oleh jajaran Reserse Kriminal Polres Garut. Petugas piket pemeriksa sentra pelayanan terpadu masih siaga menunggu korban tambahan yang berencana melaporkan tindakan kriminal oknum dokter. Kasus demi kasus pelecehan seksual oleh oknum dokter marak terjadi dalam beberapa waktu belakangan ini. Kasus tersebut seharusnya bisa dicegah dengan memperketat fungsi pengawasan.
Korban pelecehan seksual oleh oknum dokter di IGD Rumah Sakit Persada, Kota Malang, Jawa Timur, saat ini tercatat ada 4 orang. Jumlah korban pun kemungkinan akan bertambah. Bertambahnya jumlah korban pencabulan di rumah sakit tersebut disampaikan oleh Satria Manda, selaku kuasa hukum selebgram yang diduga menjadi korban oknum dokter AYP. Korban pada saat kejadian itu merasa shock, nggak tahu harus berbuat apa. Bahkan korban juga mungkin ada rasa takut, karena kita tahu Persada Hospital itu rumah sakit yang profesional, rumah sakit yang bagus, dan korban merasa tidak tahu bagaimana menghadapi ini. Nah, kemudian apa yang memberanikan diri? Akhirnya korban melaporkan ini. Pertama, korban melihat adanya rangkaian kasus yang hampir serupa di berbagai kota di Indonesia. Dan itu juga terjadi yang ada hubungannya dengan dokter juga. Nah, sehingga di situ korban merasa ada motivasi, ada keberanian bahwa kasusnya ini juga harus diungkap. Sudah waktunya korban harus berani bicara, begitu. Ikatan Dokter Indonesia menyatakan lemahnya pengawasan terhadap praktik kedokteran menjadi penyebab utama maraknya peristiwa pelecehan seksual di fasilitas kesehatan. Sejak tahun 2023, fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap dokter sepenuhnya berada di tangan Kementerian Kesehatan. Dan dulu kan setiap surat izin praktek kita mengeluarkan rekomendasi izin praktek. Tanpa rekomendasi tidak bisa praktek. Disitulah kita melakukan filter etika. Apakah ada selama 5 tahun kemarin ada aduan terhadap masyarakat terhadap dokter tersebut, kita analisa di situ. Tapi ini kan masih memiliki hak untuk mencabut praktek dari seorang dokter atau tidak sama sekali? Sejak tahun 2023 sudah nggak bisa. 2023? Ya, itu kewenangan Kementerian Kesehatan. Semua Kementerian Kesehatan. Dari 514 kabupaten, Kementerian Kesehatan harus mengawasi dong seluruh dokter yang ada di situ. Mencuatnya kasus demi kasus pelecehan seksual oleh oknum dokter dalam beberapa waktu belakangan ini seharusnya bisa diantisipasi jika praktek kedokteran mendapat pembinaan dan pengawasan yang lebih ketat. Tim TV One mengabarkan. Kasus kekerasan maupun pelecehan seksual merupakan bagian dari fenomena gunung es. Bahkan dalam kurun 2 pekan terakhir, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan telah merambah hingga dilakukan oleh sejumlah oknum dokter. Dunia kedokteran tanah air tengah menjadi sorotan setelah beberapa kasus dugaan pelecehan seksual viral di media sosial. Publik dibuat tercengang dengan tindakan seorang dokter residen PPDS anestesi yang melakukan ruda paksa salah satu anggota keluarga pasien serta 2 pasien yang tengah dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat. Tersangka Priguna Anugrah dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 17 tahun penjara. Tidak hanya di Kota Bandung, rekaman kamera pengawas di sebuah klinik di Garut, Jawa Barat memperlihatkan seorang dokter kandungan berinisial MSF melakukan pelecehan seks terhadap ibu hamil yang tengah melakukan prosedur ultrasonografi atau USG. Polisi bergerak cepat dengan melakukan penyelidikan serta menangkap dokter MSF. Setelah menjalani pemeriksaan, status dokter MSF kini telah ditingkatkan menjadi tersangka. Kasus pelecehan seksual juga terjadi di moda transportasi umum seperti kereta rel listrik. Baru-baru ini viral di media sosial, seorang perempuan wanita menjadi korban pelecehan seksual di area stasiun Tanah Abang.
Pelaku telah ditangkap petugas KAI Komuter Line setelah terdeteksi kamera CCTV analitik saat menaiki KRL pekan lalu. Pelaku sudah diserahkan kepada pihak kepolisian. Divisi Propam Polri menjatuhkan sanksi administratif berupa pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat kepada mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Suma Atmaja. Salah satu pelanggaran yang terbukti dilakukan Fajar adalah melakukan pelecehan seksual terhadap 3 anak di bawah umur dan 1 orang dewasa berusia 20 tahun. Fajar juga diduga merekam dan mengunggah video asusilanya ke situs pornografi anak di web gelap. Tim TV One mengabarkan. Menyikapi maraknya kasus asusila yang melibatkan dokter spesialis, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menggelar konvers untuk menyikapi beberapa langkah antisipasi agar kasus serupa tidak terulang lagi. Pemerintah mewajibkan rumah sakit melakukan tes psikologi terhadap calon peserta pendidikan dokter spesialis atau PPDS saat melakukan perekrutan. Menkes juga meminta tes psikologi dilakukan secara berkala terhadap calon dokter spesialis. Yang pertama adalah pada saat rekrutmen dari calon peserta pendidikan dokter spesialis itu diwajibkan untuk mengikuti tes psikologis. Sehingga dengan demikian kita bisa mengetahui kondisi kejiwaannya dari bersangkutan untuk bisa melakukan pendidikan ini dan nantinya akan bisa melayani masyarakat dengan sebaik-baik. Saya juga minta yang kedua agar transparansi dari proses rekrutmen ini dilakukan dengan baik sehingga tidak ada lagi yang preferensi khusus yang mengakibatkan kita akan salah pilih dari peserta pendidikan dokter spesialis ini. Kami juga ingin memastikan bahwa setiap 6 bulan harus dilakukan screening psikologis sehingga kondisi kejiwaan daripada peserta didik ini bisa kita monitor dengan rutin. Sehingga kalau ada hal-hal yang menunjukkan ada tekanan yang sangat besar. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Anindya Bakri melakukan kunjungan kerja ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakri, tiba di Kupang pada pukul 6:10 WITA. Kedatangannya disambut oleh Ketua Umum Kadin NTT beserta jajarannya. Tak lama setelah tiba, Anindya langsung bergabung dalam pembukaan Pawai Paskah 2025 yang digelar di Taman Bundaran PU depan Monumen Tirosa. Masyarakat Kupang menyambut antusias kehadiran Ketua Umum Kadin Indonesia tersebut. Selain berpartisipasi dalam pawai, Anindya Bakri juga dijadwalkan melakukan pelepasan ekspor produk UMKM secara global di La Moringa. Kadin merupakan mitra pemerintah. Begitu juga Kadin NTT adalah mitra pemerintah, tentunya pemerintahan NTT. Kami di pusat, bapak-bapak, ibu-ibu, mempunyai 4 program quick win yang kita ingin dukung dan sama-sama kita bisa sukseskan. Dan mudah-mudahan sebelum 17 Agustus kita bisa mempunyai suatu prototipe atau pilot project. Program itu adalah 1, mensukseskan MBG atau makanan bergizi gratis. Program Kadin kita namakan MBG Gotong Royong, jadi kita membuat dapur atau SPPG yang biasa disebut sekarang, Satuan Pelayanan Penyediaan Gizi. Lalu yang kedua, pemeriksaan kesehatan gratis, PKG. Dan ini kita ingin lakukan mirip seperti zaman COVID, tapi kali ini untuk pencegahan, jadi namanya PKG Gotong Royong. Yang ketiga adalah RTLH atau rumah terjangkau layak huni yang nanti kami di Kupang dengan kepemimpinan Mas Bobi kita akan lihat beberapa, dan yang terakhir pembuatan tenaga kerja migran.
untuk lebih banyak lagi karena banyak sekali dibutuhkan di kedepan hari. Dan pemirsa, bagaimana jalannya kunjungan kerja Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri? Sudah ada rekan kami Yulinda Tridewi yang melaporkan langsung dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Yulinda, bagaimana situasi terkini di sana? Ya, Shena, memang untuk situasi terkini di agenda kedua Ketua Kadin Indonesia Anindya Bakri ini memang saat ini sedang berada di Lamoringa, di mana di Lamoringa ini Ketua Umum Kadin Indonesia sedang melakukan pelepasan ekspor untuk produk-produk UMKM lokal yang akan bersaing internasional. Nantinya produknya akan diekspor ke beberapa negara seperti Australia, Hong Kong, hingga Amerika Serikat, dan masih banyak lagi. Kemudian beberapa produk yang ditampilkan ini memang terlihat ada dark coklat, kemudian juga ada teh, kopi, biskuit, dan masih banyak lagi. Ini merupakan komitmen dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia, khususnya juga Kadin NTT ini untuk terus mengembangkan produk-produk lokal untuk berdaya saing di luar negeri. Nah, kemudian juga tadi jika kami bisa mereview sedikit begitu ke belakang, ini beberapa kegiatan yang sudah dilakukan oleh Ketua Umum Kadin ini tadi pagi ini berkunjung ke Pawai Pasca, di mana di Pawai Pasca tadi ini Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri ini tadi sempat juga melakukan speech begitu, menyampaikan beberapa hal di mana ada program-program unggulan Kadin, kemudian juga tadi melaunching program YES, yaitu program Young Entrepreneur School, di mana ini anak-anak muda, khususnya anak-anak muda di NTT ini diberikan ruang ataupun pembelajaran selama 3 bulan untuk nantinya bisa berkecimpung